Untuk selanjutnya, di sini kita akan belajar yang paling penting, yang utamanya ketika kita membuat website, yaitu kita akan di bagian appearance. Ini ada themes atau tema. Nah, di sini sudah tersedia ada 3 tema yang sudah terinstall secara otomatis ya ketika kita mendownload WordPress. Di sini ada 2025, 2024 dan 2023. Jadi yang aktif di sini yang ada warna hitam. Nah, untuk tema ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Coba teman-teman bisa ikuti di sini. Kita akan menambahkan tema. Tadi ditambah di klik add new theme ya bagian atas. Lalu teman-teman di sini bisa cari tema Astra. Nah, ini bisa langsung diinstal. Ini perlu internet ketika install. Oke, sambil saya jelaskan. Jadi untuk tema ini sebenarnya ini sifatnya seperti template, tapi setiap tema di sini belum tentu menggambarkan bahwa ketika kita menginstal satu tema, misalnya saya mau install tema ini, Royal Elementor Click Kit ini. Nah, ketika saya install, itu belum tentu tampilannya juga seperti itu. Nah, biasanya itu cuman settingan fontnya, terus warna websitenya yang memang mengikuti. Tapi ada juga tema yang menyediakan beberapa starter template. Jadi template yang sudah siap dipakai, starter template seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan Astra. Di video lainnya nanti saya akan membuat juga sebuah website yang dari nol, benar-benar dari nol. Jadi pada step kali ini, video kali ini kita akan menggunakan starter template. Jadi yang cepat dulu aja. Nah, jika sudah terinstall seperti ini ya, kita tinggal klik activate saja. Jika sudah berubah halamannya dan di sini tertulis yang aktif sudah Astra, nah berarti sudah berhasil. Teman-teman bisa ngeh ya, di bagian kiri sini ada Astra. Nah, kita bisa klik ke sini. Lalu kita di bagian paling atas ini ya, ada logo Astra, terus welcome, settings, ada starter template. Nah, itu bisa diklik. Kita bisa langsung klik install and activate saja di sini. Ini mungkin akan sedikit memakan waktu lama, jadi akan saya cepatkan. Nah, dia akan langsung pergi ke halaman ini. Jadi teman-teman bisa ditunggu ketika tadi klik activate. Di sini ada 2 pilihan. Yang pertama AI Website Builder. Di sini bisa pakai AI juga ya. Dia bekerja sama dengan ZipWP. Teman-teman bisa cari tahu tentang ini. Tapi kita di sini ingin menggunakan template yang sudah tersedia. Jadi kita klik di sini Build with Templates. Kita pilih Elementor teman-teman untuk page buildernya. Jadi ada 2 cara nanti untuk dalam pengeditan websitenya. Ingin pakai blog editor bawaan WordPress atau kita ada tambahan plugin bernama Elementor. Nanti akan saya jelaskan setelah materi plugin. Teman-teman mengikuti pilih yang Elementor saja dulu. Di sini perlu menunggu sebentar. Oke, di sini sepertinya loading ya. Jadi ini perlu koneksi, teman-teman bisa sabar menunggu. Oke, jika sudah berhasil akan seperti ini teman-teman. Sudah tampil beberapa pilihannya. Tapi untuk pilihan templatenya di sini, starter templatenya masih terbatas juga teman-teman. Ada yang premium dan ada yang tidak ada tulisannya premium. Teman-teman bisa pilih yang tidak ada tulisannya premium karena itu gratis. Coba di sini saya ingin misalnya lokal bisnis. Saya ingin yang car garage, garasi mobil. Coba di sini kita lihat templatenya. Nah, di sini ada beberapa. Kita langsung pilih random aja ya. Jadi teman-teman silahkan pilih sesuai selera aja. Insya Allah nanti tidak akan jauh berbeda ketika step selanjutnya. Saya pilih yang ini, yang mobil ini. Nah, untuk step ini setelah kita klik dia akan ada pengaturan ya. Nah, ini seperti ini.
Di sini akan ada pengaturan dari color palette-nya, terus ada fontnya, gimana, ada logonya juga. Tapi teman-teman bisa skip dulu aja langsung, karena nanti bisa diedit di akhir juga. Diklik continue. Nah, ini bisa di skip juga teman-teman. Lalu untuk ini bisa kita langsung centang saja, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Submit. Nah, ini sekarang proses untuk instalasi starter template-nya, juga menunggu beberapa waktu. Oke, jika seperti ini sudah berhasil teman-teman, kita bisa langsung klik view your website. Kita lihat hasilnya sambil kita klik bawahnya juga. Jadi kita akan buka dua tab, website kita, localhost garis miring belajar, dan dashboardnya. Coba kita lihat. Nah, ini dia hasil web starter template-nya tadi teman-teman. Di sini kita bisa cek persis ya dengan yang kita pilih tadi. Nah, dengan begini website teman-teman sudah jadi. Kita di sini posisinya menggunakan starter template. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita ingin mengeditnya. Tapi sebelum kita edit isinya ya, sini saya jelaskan sedikit dulu terkait plugins. Di bagian kiri sini ada plugins teman-teman, bisa diklik terlebih dahulu. Jadi ketika kita tadi sudah memilih salah satu starter template-nya teman-teman, itu kita juga diinstalkan beberapa plugins. Jadi plugins itu apa sih? Nah, teman-teman bisa klik di sini dulu, add new plugin ya, bagian atas ini. Fungsinya plugin itu apa sih? Kalau boleh diibaratkan ya, plugin itu istilahnya adalah seperti tambahan, alat tambahan dalam mengatur website kita, entah itu memperbaiki atau mengamankan atau yang lainnya. Contohnya misalnya ini ada plugin namanya Akismet Anti Spam. Nah, dia fungsinya untuk biar tidak kena spam di websitenya, karena website itu sering banget kena spam teman-teman. Jadi sering dikirimi pesan judi online, biasanya itu sering banget. Nah, itu salah satunya pakai plugin ini. Ada plugin lain nggak yang buat anti spam? Ya tentunya ada. Nah, jadi setiap plugin itu beda-beda. Di sini juga bisa teman-teman lihat ya, ini ada Jetpack WP Security. Nah, teman-teman bisa baca ini fungsinya buat apa. Jadi plugin itu beda-beda fungsinya teman-teman. Antara plugin lain itu mempunyai karakteristik yang beda-beda seperti itu. Nah, di sini saya ingin coba tulis di sini ada namanya plugin Elementor. Plugin Elementor di sini yang saya sempat mention di beberapa menit lalu ya. Jadi Elementor ini merupakan salah satu page builder. Jadi page builder itu untuk membuat sebuah websitenya. Page builder untuk membuat websitenya. Di sini pakai Elementor kebetulan. Jadi ada beberapa juga plugin page builder selain Elementor. Tapi pada playlist ini kita menggunakan Elementor teman-teman. Jadi kita balik ke plugin tadi ya teman-teman. Klik plugin saja. Nanti kita bisa lihat list plugin apa saja yang terinstall di website kita. Oke, sambil menunggu, di sini untuk mengeditnya teman-teman, kita cukup klik di bagian paling atas ini. Kan ini ada hitam-hitamnya ya. Nah, kita bisa klik edit Elementor ini teman-teman. Jadi ketika kita klik, kita bisa mengedit seluruh bagian di website ini menggunakan Elementor. Tapi coba kita lihat hasilnya ya di halaman about. Coba di sini ada home, ada about, ada services, ada our staff. Coba kita klik about, isinya apa? Nah, ini dia tampilan about-nya teman-teman. Beda ya tampilannya ya. Kembali ke plugins. Jadi di sini adalah plugin yang sudah terinstall yang ada warnanya seperti ini. Yang pertama di sini ada Elementor. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ini merupakan salah satu page builder. Lalu di sini ada Start Templates dan juga WP Forms Lite. Yang dua ini dia bawaan dari WordPress ketika kita install di awal-awal ya. Posisinya belum aktif. Nah, di sini bisa dilihat yang aktif itu yang ada warnanya seperti ini.
Nah, itu terkait plugin teman-teman. Kita lanjutkan materi kita. Kita kembali ke homepage dulu. Kita klik home ini atau klik logo auto service-nya nih. Nah, ini homepage-nya. Sekarang kita klik edit with Elementor untuk mengedit halaman homepage-nya ini teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan yang sempat saya skip ya teman-teman. Jadi di sini kita pergi ke settings bagian reading coba. Saya ingin membahas terkait homepage ini. Jadi dalam kita mengatur homepage teman-teman, tadi kan kalian bisa lihat ya, halaman homepage-nya itu berbeda dengan halaman about ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa disetting teman-teman. Jadi bagian settings reading, kita lihat bagian sini, your homepage displays. Jadi maksudnya homepage kalian ingin ditampilkan sebagai apa? Yang pertama di sini ada your latest post. Coba kita buka di sini website kita. Nah, kalau kita klik your latest post, dia homepage-nya atau halaman awal websitenya yang ketika kita buka linknya seperti ini ya, localhost garis miring website teman-teman, nama foldernya. Nah, kalau kita save changes ya, coba lihat, dia akan tampilannya juga akan berubah teman-teman. Berubah menjadi apa? Menjadi homepage-nya yang akan tertampilkan adalah your latest post, postingan terakhir kamu, seperti itu. Coba kita refresh. Nah, itu kalau pilihan yang atas. Oke, untuk yang bawahnya ini ada static page. Jadi maksudnya kita bisa mengatur homepage kita dengan halaman atau page tertentu yang kita pilih. Coba ini. Nah, ini hasilnya tadi kalau kita pilihnya yang your latest post. Jadi ini penting teman-teman, ketika teman-teman ingin mengatur mana sih halaman awal website yang ingin ditampilkan. Nah, kita kembalikan lagi. Kita ingin yang homepage-nya ini adalah home. Nah, ini ambil dari mana? Nah, sebentar, kita pilih home dulu karena bawaannya adalah home. Taunya dari mana? Kalau halaman yang tadi, yang bagus tadi ya, yang awal-awal tadi namanya home, itu ada di bagian pages ini teman-teman. Kita ke pages ya, atau page ya, atau bahasa Indonesia itu halaman. Ini ada laman atau halaman. Di sini ada banyak yang sudah dibuat oleh starter template-nya. Tapi yang halaman awalnya nih ada tertulis front page, halaman depan. Nah, dia pakai namanya home ini. Nah, kan ini tadi kita ingin mengeditnya ya. Sebentar nih, kita refresh ulang. Kita di sini ingin mengedit halaman awal kita. Itu bisa dengan cara yang tadi yang saya tunjukkan. Kita bisa klik edit with Elementor yang bagian atas tadi, atau kita cari pages mana yang ingin kita edit. Misalnya kita ingin mengedit bagian about, nah itu bisa dengan cara yang kedua lewat klik ini, klik edit with Elementor. Nah, kita tinggal arahkan aja. Nah, kita bisa menggunakan yang ini teman-teman, atau juga tadi kita bisa buka websitenya yang mana dulu, terus klik edit with Elementor yang bagian atas, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita edit dengan Elementor, edit with Elementor teman-teman. Nah, di sini sebentar, ini saya geser dulu. Di sini kita bisa arahkan mouse kita ya ke sini, misalnya yang tulisan we care about, atau bagian tombolnya ini emergency-nya. Itu kita bisa arahkan. Kalau ada tanda kotak-kotak seperti itu berarti kita bisa edit. Contohnya ini misalnya we care about your car, kita ganti. Bisa diklik dulu teman-teman, diklik ya. Nanti bagian sebelah kirinya ini akan settingannya muncul, edit heading. Headingnya kita ganti, bagian title-nya, judulnya di sini kita ganti we care about your car, kita ubah menjadi kami perhatian dengan mobil Anda misalnya. Nah, jadi dengan begini saja sudah bisa diubah teman-teman. Ini saya hanya sampaikan secara singkat saja ya cara ngedit-ngeditnya, tidak perlu secara detail karena ini materinya akan cukup banyak dan itu nanti akan ada di video lain teman-teman. Intinya jika ingin mengganti teman-teman bisa coba sendiri, nanti bagian linknya bagaimana atau bagian stylenya warnanya diubah, nah itu terserah ke teman-teman sendiri. Kalau sudah selesai ngedit ya, kita bisa klik publish di bagian pojok kanan atas ini, kita klik publish. Nah, setelah itu dia akan
tersave hasil editan kita. Kita bisa lihat ya dengan buka tab baru di sini, akses localhost /belajar websitenya teman-teman tadi. Oke, sambil kita tunggu ya, di sini saya ingin menjelaskan lagi terkait post. Jadi ada namanya page sama post. Di sini pages dan post. Untuk pages atau page ya, atau halaman itu teman-teman, kalau boleh saya jelaskan ya. Halaman itu kalau dalam suatu website biasanya mencakup informasi yang paling ditonjolkan, yang paling diunggulkan. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, di sini ada website mobil. Website mobil, orang-orang tuh biasanya pasti yang ingin diketahui ya ketika melihat website mobil itu pasti tentang website tersebut atau tentang perusahaan tersebut. Nah, makanya di sini ada halaman about. Lalu ada services. Ada service atau layanannya apa saja. Nah, makanya di sini starter template-nya sudah membuat service atau our staff. Siapa aja sih yang bekerja di sana? Nah, dia sengaja membuat page-nya itu dan ada kontak terakhir. Meskipun di sini sudah tertulis ya, tapi sudah ada mungkin sebagian di halaman homepage-nya ini, tapi kadang kita juga perlu membuatnya di page sendiri teman-teman, seperti itu. Nah, lalu bedanya dengan post apa? Post itu lebih ke halaman, post itu postingan. Kalau teman-teman bisa membayangkan ya, ini sebenarnya penjelasannya agak rumit, tapi coba saya jelaskan dengan bahasa sederhana mungkin. Kalau post itu, kalau digambarkan teman-teman main sosmed ya kan, teman-teman mungkin di sini sebagian main sosmed. Sosmed itu teman-teman bisa membuat sebuah postingan, atau kalau mungkin di X atau Twitter teman-teman membuat thread. Nah, itu merupakan postingan teman-teman. Jadi setiap akun kan punya postingannya. Nah, itu namanya post. Kalau page itu biasanya misalnya page akun teman-teman. Nah, itu page. Ataupun misalnya page akunnya orang lain. Nah, itu page teman-teman. Nah, begitu. Itu penjelasannya untuk post dan page. Di sini masih belum terubah ya. Coba kita refresh sekali lagi tulisannya. We care about your car, harusnya berubah menjadi ini. Kami perhatian dengan mobil Anda. Sebentar sambil kita tunggu ya. Nah, di sini sudah berhasil terubah teman-teman. Jadi itu saja untuk terkait. Nah, di sini sudah terubah teman-teman. Itu saja untuk materinya. Jadi tadi kita sudah jelaskan terkait plugins, lalu ada themes atau tema, ada post dan pages. Untuk yang lain nanti akan menyusul saja karena itu yang paling penting dalam pembuatan website teman-teman. Setelah ini teman-teman saya harapkan bisa explore sendiri. Kan tadi ada pilihan starter template-nya ya, teman-teman bisa ubah yang lain mungkin, lalu teman-teman bisa edit di sini deskripsinya bagaimana, lalu tombol-tombolnya, linknya. Nah, itu teman-teman bisa coba untuk latihan, lalu teman-teman lihat hasilnya bagaimana sebelum diedit dan afternya setelah teman-teman edit. Nah, itu teman-teman akan terlihat skillsnya di situ. Itu untuk materi video kali ini. Untuk selanjutnya insya Allah akan saya jelaskan terkait pembuatan websitenya dari nol. Terima kasih.